ada lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Ya Allah ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu. Mudahkan kami ya Allah mempelajari ilmu. Mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkan. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai pengajian manajemen hati, manajemen kolbu pada hari ini dengan membacakan umum kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, untuk kepada sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilaahi anta maqsudi wa ridhaka maqsudi ya Allah. Allah yang kami tuju dan mulai yang kami cari. Amin. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita masih ditemukan kembali guna mengikuti pengajian manajemen kolbu, manajemen hati. Ya. Baik, sebelum kita mulai pengajian manajemen kolbu, manajemen hati, terlebih dahulu saya kenalkan diri saya dulu. Majelis Taklim Manajemen Hati. Jadi saya punya majelis taklim manajemen hati di rumah. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada keluangan waktu itu bisa datang di kediaman saya. Itu setiap hari Ahad ba'da maghrib itu ada pengajian manajemen hati. Ya. Jadi majelis taklim manajemen hati. Jadi kita menggunakan kitab Al-Hikam, karangan Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi kitab Al-Hikam ini kitab yang sangat terkenal, ya, dan banyak digunakan negara, di banyak negara, dan juga sudah diterjemahkan di banyak bahasa, dan juga digunakan
di pesantren-pesantren. Ya, kitab ahli kamil ini kitab tentang hati. Ya. Nah, kemudian berikutnya Ustadz Triwidya Sandika SSM Hum, dosen tetap UIN, dosen terbaik 2009, dosen terbaik LP3I. Nah, jadi pimpinan STIM ini adalah senior saya di LP3I dulu, Ibu Cici kan? Nah, jadi saya dapat dosen terbaik di LP3I. Jadi kalau kita pandai menata hati kita, menata kolbu kita akan menjadi yang terbaik. Sholat menjadi yang terbaik, kerja menjadi yang terbaik, menjadi suami terbaik, istri terbaik, mahasiswa terbaik. Nah, ini anak-anak SMA yang terbaik. Kalau kita pandai menata hati kita. Ya. Kemudian santri Al-Amin Madura mengajar Al-Quran, tasawuf, ya tauhid, fikih. Kemudian ruqyah. Ini orang yang kena santet, diguna-guna. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, itu kan dia. Sih katanya kan. Jadi kalau udah main-main dukun gitu udahlah. Itu masuk jin itu. Ya, mesti diruqyah. Ini kayaknya muka-muka yang perlu diruqyah ini kayaknya nih, anak gadis ya. Ya. Ustadz, hati saya galau Ustadz, nggak dapet jodoh. Nah, itu perlu diruqyah. Ustadz, suami saya Ustadz lincah lagi dia. Lincah lagi nih. Iya. Udah pengen satu mau nambah lagi. Coba lah itu. Kan boleh Ustaz? Hah? Boleh kan? Boleh. Cuman harus diruqyah dulu. Kenapa mesti diruqyah? Ya, mesti jangan menggunakan hawa nafsu untuk menikah lagi. Kalau kita mau poligami menggunakan hawa nafsu, maka cenderung akan berantakan rumah tangga itu. Nah, makanya diruqyah supaya jin setannya itu keluar dari dalam tubuh, sehingga dia mau menikah lagi karena Allah dan mengharap ridha Allah, tidak karena hawa nafsu. Ini yang dicari yang masih muda. Nah, yang cantik-cantik, yang janda dia nggak mau. Nah, ini hawa nafsu ini. Bercanda ya. Jangan kamu diambil hati. Kemudian berikutnya ruqyah muhasabah dan bahasa Inggris. Dan saya juga ada dakwah di media sosial. Nah, silakan. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube. Silakan like, share, and subscribe. Jadi jelek-jelek gini juga punya YouTube loh. Ya, ada YouTube. Silakan. Ini saya masukkan ke YouTube. Sekaligus juga mempromosikan kampus ini. Itu dakwah. Nah, jadi orang-orang jadi lihat dan insya Allah akan masuk ke kampus ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi saya juga menolong, membantu. Saya dapat pahala, betul kan? Nah, tengok, di STIM Sukma ini ada pengajiannya. Ustadznya keren loh. Manis loh ustadznya loh. Bercanda. Ustadznya bisa meruqyah loh. Masuklah ke sini. Mau ikut pengajian sama Ustadz Tri. Akhirnya mereka akan masuk, ya. Kemudian berikutnya ini telepon. Ini ada WA saya, silakan gabung. Saya juga punya grup namanya Manajemen Hati. Di situ saya memberikan kajian-kajian manajemen hati setiap hari. Jadi yang hatinya galau, hatinya nggak tenang, ya, hatinya nggak tentram, nah, itu bisa gabung di kajian manajemen hati, ya. Alamat Jalan Ampera nomor 75A Medan, di samping Tapian Daya PRSU. Udah semuanya tahu ya. Nah,
Jadi silakan datang di sana. Jadi setiap hari Ahad malam Senin itu ada pengajian manajemen hati gratis. Kalau mau diruqyah silakan ruqyah, bayar. Seikhlasnya. Ya, saya hanya membantu aja. Alhamdulillah. Ya, termasuk Ibu Cici juga sudah saya ruqyah dari jarak jauh. Tengok dia sekarang semakin sehat. Jadi kemarin terakhir ketemu di UIM, di kampus UIM. Jadi beliau memberikan nasihat-nasihat buat mahasiswa yang di wisuda. Jadi saya ketemu dia terakhir kali. Jadi saya bilang, Ibu Cici, ini mau diruqyah. Oh mau Ustaz, senang sekali katanya. Jadi saya ruqyah dari jarak jauh, alhamdulillah. Ya dia semakin sehat, ya. Dan semakin giat beramal ibadah, semakin taat dalam beramal ibadah. Ya. Udah bisa Pak, mic-nya udah bisa dipakai? Belum bisa? Oh ya, ya nggak apa-apa. Nah, jadi biar jangan ngantuk juga pakai mic, biar setan-setannya biar pada keluar gitu. Ya? Ya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita mulai tentang identitas saya? Ya, UIM, Universitas Imelda Medan, Jalan Bilal. Jadi ada rumah sakit Imelda di sebelahnya. Jadi saya dosen tetap di situ. Saya lamanya di LP3I sama Ibu Cici. Jadi hampir tiap cabang LP3I saya masuk dosen situ. Nah, jadi saya dekat kali lah sama Bu Cici. Jadi dia telepon saya, dihubungi saya, Ustaz tolong Ustaz ngisi di sini. Alhamdulillah, kenapa tidak? Saya senang sekali. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada, cukup? Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu ini, berapa istrinya? Ya, Pak Haji? Iya. Nanti saya bikin list. Oh, mau bikin list ya, alhamdulillah. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Saya juga nggak apa-apa. Ya, istri baru satu. Jadi bagi yang mau mendaftar ya silakan. Enggak bercanda ya, bercanda ya. Jadi biar jangan ngantuk ya. Nah, biar jangan ngantuk, biar jangan tegang kali ya. Jadi ada candanya, ada seriusnya ya. Tapi jangan pula bercanda terus, juga nggak baik. Ilmu nggak akan masuk, Allah nggak akan ridho. Nggak akan ada keberkahan dalam pengajian. Kalau pengajian itu diisi dengan ketawa-ketawa, lelucon, nah itu nggak baik, itu nggak bagus. Ya, itu bukan ceramah, itu bukan pengajian. Itu namanya ngelawak. Itu dia. Stand up comedy. Nah, itu saya paling nggak suka itu. Ya, banyak ketawanya, banyak bercandanya, saya nggak suka. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak-bapak. Nah, ini lebih jelas biar nggak ngantuk. Ya, alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan tentang identitas saya? Ya. Cukup ya? Umur mungkin nggak percaya mungkin. Saya dari tahun 75. 27? Iya. Tahun 75. Berapa itu, Bu? 4? 6? Nggak mungkin, Ustaz. Paling 30 umur Ustaz. Tengok, Bu. Kalau kita pintar, cerdas, menata hati kita, muka nggak akan kelihatan tua, awet muda. Orang semua pada nggak percaya. Jemaah saya pada nggak percaya, betul kan? Jadi umur saya ini umur 25, umur 30. Jadi hati ini mempengaruhi raut muka. Semakin bening hati, semakin bagus hati, semakin cerah muka, semakin awet muda. Semakin busuk hati, semakin kotor hati, semakin apa? Semakin muka, semakin cepat tua, betul kan? Kalau hati kita nggak baik, itulah tadi, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan.
kawan naik pangkat, dia yang nama. Betul kan? Betul itu. Jadi hatinya itu kotor. Stres dia, aduh stres aku. Kenapa rupanya? Itu kawanku itu masih ganti mobil aja. Dengan aku mobil masih kredit. Aduh stres aku. Udah stres. Ya. Pening. Ya. Itu akan membuat Masya Allah, tabarakallah. Selamat datang ya, Ibu pimpinan. Ya, alhamdulillah. Ya, ketemu kembali ya. Senang saya. Apa kabar Ibu? Tengok kan, tengok muka Ibu Cici, tengok. Setelah saya rukyah dari jarak jauh, betul kan Bu? Ketika di UIN kan, tadi kita ketemu kan, Ibu Cici memberikan nasihat-nasihat buat para wisudawan. Bagus sekali nasihatnya. Nah, kemudian Bu Cici mau nggak dirukyah? Senang sekali. Tengoknya, dia lebih sehat, lebih cantik, lebih manis. Ya. Makanya kirim nama ke WA saya, ke grup saya rukyah dari jarak jauh. Ya, kalau yang perempuan dia pakai binti. Yang payah bisa. Siapa aja? Yang payah jodoh bisa juga. Yang punya, yang susah jodoh, insya Allah dapat jodoh. Yang mau nambah lagi, insya Allah akan ditambah lagi. Bercanda, ya. Nah. Jadi udah saya kirim nggak Bu cara-cara merukyah itu, baca Yasin, ayat kursi 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, udah ya. Nah, minta sama Bu Cici atau bisa minta sama saya kirim kembali nanti. Jadi baca istighfar 7 kali, Yasin sekali, Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Air putih, saya puasa, jadi nggak minum nih. Dihembuskan, insya Allah. Nah, ya. Atas izin Allah, yang penting yakin. Kalau nggak yakin nggak bisa. Nah ini buktinya Bu Cici. Nah, jadi banyak itu yang orang-orang saya rukyah dari jarak jauh, ya, lebih kurang lebih dari 100. Ya, Ustaz, tolong Ustaz. Nah, ada yang mau bunuh diri, jemaah saya itu. Ada yang mau kawin lagi, orang Papua. Ya, ada yang anaknya begajul, dia minta rukyah, alhamdulillah atas izin Allah. Nah, setiap hari saya rukyah, sembuh sehat. Ya, jadi kalau kita yakin kepada Allah, insya Allah apa yang kita minta akan diberikan oleh Allah. Materinya ada lagi sisa, tolong kasih sama Bu Cici. Ya, ada, tolong kasih. Ya alhamdulillah. Nah, jadi kaji kita kali ini adalah manajemen hati ya, manajemen kolbu. Jadi rujukan kitabnya dari kitab Ahli Kam. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kitab Ahli Kam ini adalah kitab yang paling terkenal, yang paling bagus tentang hati, manajemen hati. Dikarang oleh Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi ini ulama Mesir, ya, dan banyak digunakan di pesantren-pesantren dan banyak negara kita Ahli Kam ini, dan juga sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, ya. Sampai-sampai seorang ulama mengatakan, kalaulah boleh kitab Ahli Kam ini digunakan untuk sholat pengganti Al-Quran, maka akan digunakan kitab Ahli Kam ini. Bayangkan itu Bu. Itu saking bagusnya kitab Ahli Kam ini tentang hati ini. Nah makanya kalau ada waktu datang ke rumah. Di rumah ada pengajian manajemen hati juga setiap hari Ahad. Ya, insya Allah kalau kita bisa menata hati kita akan selamat dunia akhirat. Ya, kita akan tenang hati kita. Nggak ada duit tenang, dizolimi tenang, disakiti tenang. Ya suami lincah lagi tenang. Iya. Ya. Nah, istri nggak taat tenang. Ya, kita didukuni orang tenang. Hati. Nah, karena sumber keselamatan orang ada di hati. Jadi Rasulullah SAW bersabda, bahwa dalam tubuhnya ada segumpal daging, kalau dia baik maka baiklah seluruh tubuhnya. Kalau dia rusak maka rusaklah seluruh tubuhnya. Apakah itu? Itulah dia hati. Jadi kalau hati kita baik, baik seluruh anggota tubuh. Kita akan semangat bekerja. Orientasi kita nggak akan gaji, nggak akan begitu. Kalau hati kita baik, nah, dan kita akan rendah hati dan akhlak kita akan baik. Kita akan hormat kepada orang,
tutur kata kita, sopan santun kita, dan kualitas kerja kita akan meningkat. Nah, tadi Bu Cici saya bilang jadi Bu Cici ini adalah senior saya di LP3I dan saya juga dapat dosen terbaik di LP3I. Itu karena kita pintar menata hati kita. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa seperti saya, menjadi suami yang terbaik, jadi dosen yang terbaik, istri yang terbaik, pimpinan terbaik. Insya Allah di kampus ini semakin bagus dan semakin baik. Ditambah lagi saya promosikan di YouTube ini, YouTube saya. Nah, makanya jangan lupa lah like, share, and subscribe Ustadz Triwidya Sandika Official. Nah, ini cuma saya ini nonton ini. Nah, ini mana-mana saya masukkan ke YouTube. Ini dakwah saya ini. Ya Bu ya. Dosen terbaik, suami terbaik, pimpinan terbaik, anak terbaik. Itu buah dari kita pintar mengolah hati kita. Orang yang pintar merasa itu baik, betul? Betul Bu? Orang yang pintar merasa itu baik. Tapi kalau merasa pintar, baik nggak? Bodoh. Merasa pintar, orang dia bodoh. Jadi kalau pintar merasa ada yang susah, hatinya ingin membantu, gitu dia. Ada yang nggak tahu, hatinya ingin menolong, begitu. Nah, ada pekerjaan yang nggak baik, kemungkaran, hatinya ingin membantu, ingin mencegah. Nah, ini kalau hatinya peka, ya hatinya nggak busuk, ya, hatinya nggak berpenyakit. Nah, baik, sekarang coba lihat materi kita. Nah, kenapa saya setiap ngisi pengajian saya kasih materi seperti ini? Karena ilmu itu mesti dicatat, betul? Betul Bu? Kalau ilmu nggak dicatat, dia akan hilang. Nah, ya, jadi tolong, insya Allah kita ketemu lagi, dibuat seperti buku begitu, dijilid. Ini kan hikmah yang 48. Jadi dalam kitab ahli kami itu ada lebih kurang 246 hikmah. Nah, ini kita lompat ke 48. Nanti pertemuan berikutnya kita masuk ke hikmah yang pertama. Nah, ya, hikmah yang pertama. Ini hikmah yang ke-48. Jadi setiap hikmah ini mengandung pelajaran, mengandung butiran-butiran ilmu, ya, mengandung hikmah-hikmah. Nah, dan baik kali untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, semua lihat, jangan ada yang mengantuk. Nah, karena ustadznya keren, ustadznya ganteng, pengajiannya bagus tentang hati, ya. Insya Allah akan semangat. Nah, ya. Lihat semuanya materinya. Syekh Aliman Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan tidak ada amal ibadah yang lebih diharapkan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal ibadah yang gaib dari engkau menyaksikannya dan hina di sisi engkau adanya amal ibadah itu. Kalau sekilas begini kita kan kurang paham, betul? Ya kan? Apa sih ini maksudnya ini? Nah, maka ada penjelasannya. Nah, itu. Jadi kitabnya ini sudah saya buat sampai 6 jilid. Nah, ya. Dan rujukan kitabnya syarahnya banyak. Nah, ya. Jadi ini saya ringkas supaya paham. Penjelasannya, coba lihat sama-sama. Jangan ada yang ngantuk. Nanti kalau ngantuk bahaya, akan salah mengamalkan ilmu ini. Ini ilmu hati, ya. Penjelasannya, amal ibadah yang lebih bisa diterima adalah tidak memandang daya dan kekuatan dalam beramal dan menganggap amal itu kecil dalam pandangannya. Apa maksudnya? Begitu juga dengan bekerja. Kerja adalah ibadah. Perhatikan, kerja adalah ibadah. Ini kita kerja ini ibadah ini, dapat pahala. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat, zikir, kerja juga ibadah. Kalau kita bekerja, orientasinya, motivasinya hanya semata-mata gaji dan uang, maka kerja kita tidak akan menjadi amal ibadah dan tidak akan mendapat pahala. Jadi manajemen hatinya, timbulkan kesadaran dalam hati bahwa kita kerja menjalankan perintah Allah, mengharap ridha Allah, dan sebagai ladang amal buat kita. Ini dia Bu. Perhatikan ini. Bagaimana supaya kita nggak stres, sengsara, menderita? Macam mana manajemen hatinya? Ketika kita kerja begini, kan ada bosen, betul kan? Stres, sengsara, menderita, orientasinya gaji, uang. Nah, ini penting, tolong diamalkan.
Macam mana manajemen hatinya supaya nggak terjebak kepada itu semua yang membuat kita stres, sengsara, menderita. Macam mana manajemen hatinya? Nah, timbulkan, tolong perhatikan. Timbulkan kesadaran dalam hati bahwa kita kerja itu ibadah, itu perintah Allah bekerja. Paham Bu? Jadi ibadah tidak hanya zikir, sholat. Kalau sudah begitu setan menjauh. Saya suka bilang begitu kepada pasien saya yang saya ruqyah. Datang ke rumah. Ya. Jadi kesadaran akan kerja itu ibadah membuat kita tergerak hati untuk ikhlas dalam bekerja. Nah, ini penting ini. Tadi kami ngobrol dengan Pak Adi ya, dengan Pak Adi tadi ngobrol sebelum mulai, Masya Allah, tabarakallah, ya. Jadi Bu Cici manajemen ini juga sama dengan di LP3I, maksudnya ada sedekah ya, ada buat pengajian seperti ini kayak kita dulu ya di LP3I ya, Masya Allah. Yang mempelopori Ibu Cici, Masya Allah, tabarakallah. Itu sebagai sedekah jariah itu. Nanti amalnya terus mengalir ke Ibu Cici. Barang siapa yang menunjukkan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, ini seperti yang Ibu Cici manage, ya, pimpin, bina, maka pahalanya mengalir terus ke orang yang menunjukkan kebaikan. Dan sebaliknya, barang siapa yang menunjukkan keburukan, juga dosanya juga mengalir. Makanya hati-hati. Ya, jadi di sini ada sedekah, ada santunan anak yatim, ya, dibuat pengajian, ya, insya Allah akan bertambah banyak mahasiswanya, akan bertambah maju ini kampus, ya. Jadi jangan pelit dengan uang, nggak akan miskin, demi Allah yang saya bersumpah. Jemaah-jemaah saya itu, yang saya isi pengajian itu, bertambah mobilnya, bertambah rumahnya, bertambah hartanya, bertahun-tahun. Setiap ngaji makannya tuh mewah-mewah. Itu di kompleks Setiabudi tempat kami ngaji. Ya, nggak miskin ya. Dan nggak ada orang yang rajin sedekah miskin, betul. Bahkan bertambah kaya dan juga kaya hati. Apa kaya hati? Hati merasa cukup, hati merasa qanaah, hati terus bergantung bersandar kepada Allah. Nah, ini tadi. Jadi kalau misalnya kita orientasinya dan sadar dalam hati kita bahwa kita kerja itu ibadah, ya, nah kita akan termotivasi untuk memperbaiki diri, termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri, dan juga kita akan bisa ikhlas dalam bekerja. Dan orientasi kita tidak akan gaji, uang. Nah, dengan begitu akan semakin meningkat produktivitas, akan semakin meningkat kinerja dan kampus itu dan mahasiswa itu. Kalau kita kelola hati kita, ya, dalam bekerja itu adalah sebagai ibadah dan ladang amal buat kita. Kemudian berikutnya, lihat lagi Bu. Jadi tadi amal ibadah yang lebih bisa diterima adalah tidak memandang daya dan kekuatan dalam beramal dan menganggap amal itu kecil dalam pandangan kita. Ya. Dalam bekerja juga begitu, kerja ibadah. Jangan mengandalkan bersandar kepada kemampuan kita dalam bekerja, ya. Nah, kepada kepintaran kita dalam bekerja, ya. Dan jangan dibesar-besarkan. Kita sudah berhasil dalam bekerja, kita sudah merasa hebat dalam bekerja. Jangan, ya. Itu gak akan dipandang Allah amal seperti itu, ya. Nah, jadi seharusnya apa yang kita lakukan dalam kampus ini, dalam bekerja itu, kita menganggap kerjaan kita itu masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak cacatnya. Dengan begitu Allah memandang pekerjaan kita, menilai pekerjaan kita, dan pekerjaan kita menjadi ladang amal. Nah, itu dia. Udah paham sampai di sini? Udah paham? Nah, ada yang mau ditanyakan? Jadi saya berikan pertanyaan setiap sesi supaya apa? Supaya duduk kaji itu, supaya paham
kaji itu, supaya bisa diamalkan kaji itu, supaya mengerti apa yang saya jelaskan. Jadi jangan nanti semuanya saya terangkan sampai halaman kedua, ya udah pada lupa, mungkin nggak ngerti, baru nggak sia-sia, nggak ada artinya. Ada pertanyaan yang berhubungan dengan yang saya jelaskan tadi ya? Nanti yang terakhir boleh berhubungan apa aja, mengenai fikih atau tasawuf atau tentang tauhid atau tentang ruqyah, itu dia bahas di sesi terakhir. Nah, kalau yang ini yang kenal dengan yang saya jelaskan tadi. Ada pertanyaan? Nggak ada. Terlanjut ya. Lihat berikutnya. Dan tidak bersandar, berharap dan bergantung pada amal untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi. Apa maksudnya Ustaz? Masya Allah, tabarakallah. Enak kali tentang hati ini ya. Nah, jadi orang yang bekerja, hatinya bergantung, bersandar pada pimpinan, pada gaji, pada pekerjaan. Maka hatinya akan stres, sengsara dan menderita bila apa yang dia lakukan tidak dibalas, tidak dipuji, dilihat dan digaji. Jadi manajemen hatinya bergantung pada Allah, rahmat Allah, karunia Allah. Tengok tuh Bu, enak gak Bu? Oh Bu, enak gak Bu tentang hati ini? Enak kan? Jadi jangan kita kerja di kampus ini itu bergantung, bersandar kepada pekerjaan kita, kemampuan kita, kepada gaji. Nah, ini saya harapkan setelah pengajian manajemen hati semakin meningkat produktivitas kerja, ya Bu ya. Semakin giat bekerja ya Bu ya. Jawab lah Bu. Insya Allah gitu. Nah, Ustaznya ngomong sendiri. Panas ya. Berarti belum gitu masuk tentang hati ini. Kalau hatinya nikmat, lezat, nggak akan terasa itu cuaca yang panas begini. Percayalah. Bu, Bu, ini untuk mendekati paham, ya. Tolong perhatikan. Dan ini jangan dicontoh. Ibu kan dulu kan muda kan, ibu kan. Nah, ibu muda pergi naik kereta, jalan jauh, sama calon suami ibu, pacar lah. Ini tolong jangan dicontoh ya. Jauh, capek, kira-kira terasa capek nggak? Jujur. Sampai hujan-hujan pun ditebas sama pacar, sama si doi, kira-kira terasa capek nggak? Dingin nggak? Saya tanya, kenapa bisa begitu?